Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 MBMCS 03 akan melakukan presentasi mengenai Customer Relationship Management. Kenalkan, ini anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Fahri, kedua ada Fadila, ketiga ada Farhan, keempat ada Hasna, terakhir ada Sucitra. Yang pertama adalah perusahaan yang kami pilih, yaitu Dunkin'. Dunkin' merupakan restoran makanan cepat saji yang didirikan oleh William Rosenberg sejak 1950 yang berasal dari Amerika Serikat. Bab 1 dari kelompok kami yaitu Evolution of Relationship with Customer. Dalam menghadapi revolusi konsumen, Dunkin' melakukan beberapa perubahan untuk menyesuaikan kebutuhan para pelanggannya. Yang pertama adalah menerapkan sistem layanan takeaway, kedua ada menawarkan beberapa produk varian baru, tiga ada menciptakan menu set jadi smart, dan terakhir adalah melakukan revolusi teknologi dengan membuat aplikasi bernama Dunkin'. Yang kedua ada thinking behind the customer relationship. Yang pertama ada Dunkin' mewujudkan customer centric untuk menciptakan suatu hubungan dengan pelanggannya. Yang kedua ada Dunkin' meningkatkan efisiensi dengan menawarkan layanan berkualitas kepada pelanggannya sebagai strategi dalam menciptakan hubungan yang kuat dengan pelanggannya. Pada bab ini, kami membahas basic building of IDIC and trust. Berikut penerapan IDIC yang dilakukan oleh Dunkin'. 1. Dalam mengidentifikasi pelanggannya, Dunkin' menyasar pada konsumen dengan usia 18-25 tahun ke atas dan kelas pekerja yang memiliki jadwal kerja yang padat. 2. Diferensiasi yang dilakukan Dunkin' adalah dengan mengelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristik pelanggan dengan kebutuhannya masing-masing. 3. Interaksi yang dilakukan oleh Dunkin' untuk melakukan evaluasi atau perencanaan adalah melalui beberapa sosial media dan gerai-gerai terdekat. Dunkin' selalu memenuhi berbagai kustomisasi produk yang disarankan dari keinginan para konsumennya, menciptakan produk baru. Kemudian berikut upaya Dunkin' untuk membangun trust dalam CRM menggunakan 4 komponen kepercayaan. 1. Credibility. Untuk meraih kepercayaan dari seluruh konsumen Dunkin', Dunkin' telah membuktikan dengan menerima penghargaan Menu Master untuk kategori peluncuran produk terbaik. Kedua, reliability. Melalui produknya, Dunkin' berupaya menawarkan produk yang berkualitas, fresh, dan unik setiap harinya. Yang tiga, intimacy. Dunkin' mengizinkan para konsumen untuk mengambil sendiri donat dari rak donat Dunkin' jika membeli secara langsung ke outlet Dunkin'. Yang keempat, self-orientation. Upaya yang dilakukan para komponen, Dunkin' menyediakan menu paket hemat kombos untuk para konsumen. Next. Bab ini tentang customer identification, di mana dalam melakukan identifikasi pelanggan, Dunkin' mengumpulkan beberapa data diantaranya yaitu pertama, data sikap pelanggan, yang kedua, data perilaku pelanggan, yang ketiga, data demografis pelanggan. Next. Selanjutnya, bagaimana Dunkin' melakukan differentiating customer. Upaya Dunkin' dalam membedakan pelanggannya adalah berdasarkan karakteristik konsumennya yang dikelompokkan menjadi 3 karakteristik. Di antaranya yang pertama usia 18-25 tahun, yang kedua berusia 25 tahun ke atas, dan yang ketiga pengusaha. Next. Selanjutnya, pada bab ini membahas bagaimana Dunkin' membedakan pelanggan berdasarkan kebutuhan mereka, yaitu diantaranya 1. Menawarkan banyak lini produk yang beragam, 2. Dunkin' menciptakan aplikasi Dunkin'. 3. Selain itu, Dunkin' juga melakukan segmentasi pelanggan. Next. Selanjutnya pada bab ini akan membahas tentang IDIC, Trust, and How to Handle Customer. Sebelumnya pada IDIC sudah dijelaskan oleh Farhan, kemudian di sini saya akan membahas Trust dan How to Handle Customer. Jadi upaya Dunkin' untuk membangun trust dalam CRM-nya, yang pertama Dunkin' memenuhi kebutuhan dan keinginan para konsumen melalui produk-produknya, kemudian yang kedua melalui produknya Dunkin' berupaya menawarkan produk yang berkualitas, fresh dan unik setiap harinya, yang ketiga Dunkin' menciptakan aplikasi mobile Dunkin' untuk memudahkan para pelanggan dalam memesan secara online, dan yang keempat dalam hal pelayanannya, Dunkin' mengizinkan para konsumen untuk mengambil sendiri donat dari rak donat Dunkin', dan yang kelima Dunkin' juga sudah memiliki outlet yang tersebar di beberapa bagian negara. Kemudian upaya Dunkin' untuk menangani customer, yang pertama Dunkin' berupaya dalam memberikan service of excellence bagi pelanggannya dalam jangka panjang, dan yang kedua Dunkin' menyambut dan melayani setiap pelanggan yang berkunjung dengan mengedepankan keramahan. Next. Bab ini membahas customer insight, dialogue, and social media, di mana membahas bagaimana Dunkin' dapat memahami customer insight untuk melakukan upayanya dalam memahami perilaku dan minat konsumen terhadap produk. Dunkin' melakukan beberapa tahapan berikut, yaitu pertama, melakukan riset dari platform media sosial yang dimiliki Dunkin'. Yang kedua, melakukan riset konsumen dengan memanfaatkan data yang diperoleh menggunakan software Splunk. Yang ketiga, merencanakan program pemasaran mereka dengan baik agar dapat menyesuaikan dengan apa yang konsumen inginkan dan apa yang dibutuhkan. Next. Dan pada bab 9 yaitu membahas mengenai kebijakan privasi yang diciptakan Dunkin' serta bagaimana Dunkin' memperoleh feedback. Yang pertama, Dunkin' berupaya dalam menciptakan kebijakan privasi secara terbuka melalui situs web yang tertera pada layar. Yang kedua, untuk memperoleh customer feedback, Dunkin' berupaya dengan menyediakan situs complaintsdepartment.com Dunkin' Donut yang diciptakan
diciptakan sebagai platform pengaduan serta feedback dari para customer. Next. Bab ini membahas bagaimana Dunkin menerapkan strategi mass customization, di mana implementasi yang dilakukan Dunkin adalah dengan menerapkan strategi mass customization, yakni pada menu donat dan bagel mereka, karena pada menu donat dan bagel mereka memiliki berbagai varian topping yang dapat dipilih dan disesuaikan dengan keinginan konsumen. Next. Selanjutnya, bagaimana Dunkin mengoptimalkan nilai pelanggan baik secara jangka panjang dan jangka pendek. Dalam memaksimalkan long-term value pelanggan, Dunkin melakukan beberapa upaya. Di antaranya yang pertama, menciptakan program loyalitas Dedepers. Yang kedua, menjalin komunikasi yang baik dengan pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan serta pengalaman pelanggan. Selanjutnya, untuk mencapai short-term value pelanggan, Dunkin melakukan beberapa upaya. Di antaranya yang pertama, meningkatkan penyebaran secara luas gerai Dunkin. Yang kedua, menciptakan iklan kreatif. Dan yang ketiga, memaksimalkan pelayanan yang baik. Next. Bab ini membahas bagaimana Dunkin memanfaatkan customer analytics untuk membangun keberhasilan perusahaan customer strategy. Di sini ada beberapa tahapan Dunkin dalam melakukan customer analytics untuk membantu Dunkin dalam mencapai keunggulan kompetitif. Yang pertama ada capturing customer information, yaitu memperoleh informasi dari customer dengan memanfaatkan platform media sosial. Yang kedua ada retrieving. Tahap ini Dunkin memanfaatkan data-data customer yang terdaftar menjadi membership program loyalty melalui aplikasi Dunkin untuk dapat mengenali dan memahami apa kebutuhan para customer. Kemudian tahap selanjutnya yaitu collating, di mana Dunkin menggunakan teknologi software database bernama Splunk untuk menyimpan dan menyusun data pelanggan dengan baik. Yang keempat ada utilizing, di mana Dunkin memanfaatkan data dengan menggunakan platform Salesforce Customer Success untuk membantu Dunkin menganalisis perilaku pelanggan untuk memahami pelanggan. Next. Bab ini membahas bagaimana Dunkin meningkatkan pelayanan untuk para pelanggan. Dalam upaya mengelola hubungan pelanggan untuk mendapat meningkatkan keuntungan perusahaan, Dunkin menciptakan platform digital yakni aplikasi Dunkin yang ditunjukkan untuk memudahkan pelanggan melakukan order secara online. Dengan mengunduh aplikasi tersebut, pelanggan bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Di Indonesia sendiri, Dunkin bekerja sama dengan beberapa startup transportasi online seperti Gojek dan Grab, menggunakan layanan GoFood dan GrabFood untuk memasarkan produk mereka. Selain adanya flat digital aplikasi yang diciptakan oleh Dunkin, mereka juga melakukan manajemen menu yang ditawarkan kepada konsumen. Dunkin terus berupaya memperhatikan setiap item menunya dengan berinovasi dan menciptakan produk baru. Next. Selanjutnya, bagaimana Dunkin memanfaatkan customer strategi untuk mengelola karyawannya. Dalam mengelola karyawannya, Dunkin melakukan beberapa upaya berikut. Yang pertama, menciptakan pengalaman setiap pelanggan yang datang untuk melayani pelanggan dengan baik. Yang kedua, Dunkin menciptakan budaya kerja yang positif. Yang ketiga, Dunkin selalu menetapkan nilai yang jelas dan konsisten serta diperkuat secara teratur. Yang keempat, Dunkin melatih, mengoreksi, dan memberi reward kepada karyawan. Yang kelima, mengukur pengalaman pelanggan. Next. Nah, ini merupakan poster dari kelompok kami, yaitu mengenai program CRM yang dilakukan oleh Dunkin, yaitu program loyalitas Dedepers. Kami juga mengusung budaya masyarakat Indonesia yang sering merayakan ulang tahun dengan membeli donat, sehingga kami merancang poster ini untuk ditargetkan kepada membership Dedepers yang berulang tahun untuk mendapatkan diskon 50% tiap pembelian donat satu lusin. Sekian dari kelompok kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.